Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pengantar laporan keuangan konsolidasi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Bagus Mulyo Wicaksono dengan PM Akhir 323, lalu ada Safa Livia Dianandini dengan PM Akhir 334, lalu ada Muktafili Amirah Dihar dengan PM 355, lalu ada Mayuana Krisdawati dengan MPM Akhir 328, dan yang terakhir ada Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan PM Akhir 338. Baik, yang pertama di sini membahas mengenai kombinasi bisnis yang telah diselesaikan melalui akuisisi saham. Nah, yang pertama kita akan membahas penjelasan mengenai apa sih kombinasi bisnis yang telah diselesaikan melalui akuisisi saham. Nah, penjelasannya adalah konsep akuntansi menggabungkan usaha berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP atau ASC 805, mencakup penggabungan di mana satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk. Sebuah perusahaan menjadi anak perusahaan ketika perusahaan lain memperoleh kepentingan pengendali dalam saham berhak suara yang beredar. Biasanya, dalam satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain secara langsung dengan memperoleh mayoritas atau lebih dari 50% dari saham berhak suara. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada entitas pelapor, lalu yang kedua ada hubungan induk anak perusahaan, lalu yang ketiga ada kebijakan konsolidasi, dan yang terakhir itu ada pembiayaan akuisisi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai entitas pelapor. Akuisisi membawa dua perusahaan yang sebelumnya terpisah di bawah kendali satu tim manajemen. Meskipun kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah, akuisisi tersebut menciptakan entitas pelaporan baru yang mencakup semua operasi yang dikendalikan oleh manajemen perusahaan induk. Bila investasi dalam saham berhak suara menciptakan hubungan induk anak perusahaan, entitas pembelian atau induk perusahaan dan entitas yang diakuisisi atau anak perusahaan tersebut tetap berfungsi sebagai entitas terpisah dan memelihara catatan akuntansi secara terpisah. Laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang terpisah diubah menjadi laporan keuangan konsolidasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi entitas gabungan. Entitas pelapor yang bertanggung jawab untuk melapor kepada pemegang saham dan kreditor induk perusahaan dan kepada pihak kepentingan lainnya. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai hubungan induk anak perusahaan. Nah, ketika hubungan induk anak perusahaan ada, perusahaan-perusahaan itu berafiliasi. Seringkali istilah afiliasi ini digunakan untuk berarti anak perusahaan. Namun, dalam banyak laporan tahunan, istilah afiliasi digunakan untuk mencakup semua investasi yang dicatat dengan metode akuitas. Nah, di sini terdapat gambar struktur afiliasi. Yang pertama itu yang paling atas adalah perusahaan atau induk perusahaan yang pertama, lalu yang kedua itu yang kepemilikan 90% bisa itu menjadi anak perusahaan, lalu kepemilikan 80% itu juga kepemilikan anak perusahaan. Di situ diibaratkan ada ada 3 perusahaan yang menjadi perusahaan induk, adalah perusahaan Persi, lalu yang kepemilikan 90% adalah perusahaan Sandel, lalu yang kepemilikan 80% adalah perusahaan Sites. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan konsolidasi. Kebijakan konsolidasi atau anak perusahaan dapat dikecualikan dari konsolidasi dalam beberapa situasi. Yang pertama, itu ketika kendali tidak berada di tangan pemilik mayoritas. Lalu yang kedua, pembentukan usaha patungan. Lalu yang ketiga, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis. Lalu yang keempat, akuisisi aset dan kewajiban keuangan dari entitas kepentingan variabel terkonsolidasi yang merupakan entitas pembiayaan yang dijaminkan. Dan yang kelima,
itu kombinasi antara entitas nirlaba atau akuisisi bisnis nirlaba oleh entitas nirlaba. Kendali tidak berada di tangan pemilik mayoritas jika anak perusahaan sedang dalam reorganisasi hukum atau kebangkrutan atau beroperasi di bawah pembatasan valuta asing yang ketat, kendali, atau ketidakpastian lain yang diberlakukan pemerintah. Lalu yang terakhir, di sini ada pembiayaan akuisisi. Nah, ada banyak cara yang tersedia untuk membiayai akuisisi. Salah satunya adalah investor dapat membayar tunai menjual saham biasa yang diotorisasi tetapi belum pernah diterbitkan, menerbitkan saham preferen, lalu menjual surat utang atau obligasi, dan atau memanfaatkan beberapa kombinasi instrumen keuangan. Untuk selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi. Di sini ada contoh soalnya. Jadi POP memperoleh 100% saham biasa SON sebesar $80 yang nilainya sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersihnya. Untuk contoh soal kali ini, book value sama dengan fair value. Untuk yang pertama, kita cari dulu excess of cost over book value atau selisih antara biaya akuisisi dan juga book value. Ini bisa dilihat pada balance sheet dari SON. Untuk biaya akuisisinya diketahui $80 dikurangi book value didapat dari total aset yaitu 130 dikurangi dengan total liabilitas. Total liabilitas didapatkan dari ini ada account payable 30 ditambah dengan other current liabilities 20. Jadi total liabilitasnya 50. 130 dikurangi dengan 50 untuk nominal less book value-nya berarti 80. Excess atau selisih dari biaya akuisisi dan book value 80 dikurangi dengan 80 sama dengan 0. Berarti di sini tidak ada selisih antara biaya akuisisi dan juga book value. Untuk selanjutnya, untuk konsolidasian kita harus mengeliminasi akun investasi POP dan akun modal saham dan laba ditahan dari SON. Di sini bisa dilihat pada neraca pada POP ini investasinya sebesar 80. Kemudian pada SON capital stock-nya 60, retained earning-nya 20. Jadi kita jurnal dulu, jurnal eliminasi. Berarti capital stock dan retained earnings ada di sisi debit 60 dan 20. Kemudian untuk di sisi kredit investment in SON sebesar 80. Karena sudah di jurnal eliminasi, pada laporan konsolidasi ini bisa dihitung untuk cash-nya. Karena laporan konsolidasi berarti dari POP ditambah dengan SON 40 ditambah 20 60, other current asset 90 ditambah 30 120, kemudian 120 ditambah 80 200. Untuk investment in SON ini karena tadi sudah dieliminasi maka pada konsolidasi ini nilainya 0. Kemudian untuk totalnya berarti $380. Untuk selanjutnya account payable 40 ditambah 30 70, other current liabilities 50 ditambah 20 70. Selanjutnya untuk capital stock karena tadi sudah dieliminasi maka untuk capital stock 60 dari SON ini tidak ditambahkan, namun hanya capital stock dari POP dituliskan kembali yaitu 200. Untuk retained earning-nya juga sebesar 40. Untuk retained earning dari SON tidak dituliskan. Jadi untuk total dari ekuitas dan juga liabilitas 380. Ini bisa dilihat pada neraca konsolidasi perusahaan
perusahaan Pop dan juga Son. Oke, selanjutnya ialah neraca saldo konsolidasi setelah akuisisi. Jadi saldo akun induk itu akan berubah apabila dilakukan penyesuaian saldo. Jadi jika neraca konsolidasi ini disiapkan antara tanggal anak perusahaan mendeklarasikan dan tanggal pembayaran dividen, itu pembukaan induk itu perusahaan itu akan menunjukkan akun piutang dividen yang merupakan timbal balik dari akun dividen yang dibayarkan pada pembukuan anak perusahaan. Saldo tersebut itu tidak mewakili jumlah yang dapat diterima atau dibayarkan di luar grup afiliasi. Oleh karena itu, saldo tersebut itu harus merupakan saldo timbal balik yang kami hilangkan dalam menyiapkan laporan konsolidasi. Sehingga kami juga menghilangkan piutang dan utang antara perusahaan lainnya seperti piutang usaha dan utang usaha dalam menyiapkan laporan konsolidasi. Push down. Dalam beberapa kasus, penetapan harga pembelian dapat dicatat dalam akun anak perusahaan atau dipindahkan ke catatan anak perusahaan. Nah, akuntansi push down ini adalah salah satu proses pencatatan dampak penetapan harga pembelian langsung pada pembukuan di anak perusahaan. Akuntansi push down mempengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan anak perusahaan yang terpisah dari laporan induknya. Akuntansi ini tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi, tapi justru menyederhanakan proses konsolidasi. Sesuai dengan GAAP saat ini, memberikan opsi kepada pihak yang diakuisisi untuk menetapkan akuntansi push down. Keputusan untuk menetapkan akuntansi push down tidak dapat dibatalkan. SEC mensyaratkan akuntansi push down untuk pengajuan SEC ketika anak perusahaan dimiliki secara substansial sepenuhnya, sekitar 90%. Tanpa utang yang dimiliki publik atau saham preferen yang beredar. Jadi inti dari akuntansi push down ini adalah salah satu bentuk pencatatan yang tujuannya itu nggak butuh untuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Yang jelas perusahaan itu pasti memiliki kayak anak perusahaan yang dengan laporan keuangan yang terpisah-pisah. Nah, tujuan dari akuntansi push down ini itu kayak menyederhanakan dari proses konsolidasi itu yang akan dijadikan satu pada laporan keuangan perusahaan itu. Jadi pada lembar kerja neraca konsolidasi itu ada 2 kolom pertama yang mencatat informasi antara yang satu kolom untuk perusahaan induk, yang satu kolom untuk perusahaan anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, angka dari 2 kolom itu berasal dari neraca perusahaan masing-masing yang disalin. Lalu ada 2 kolom lagi itu untuk namanya dengan kolom penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Itu ada debit dan kredit, tujuannya untuk menyesuaikan. Lalu ada kolom terakhir, ada 1 kolom yang mana itu untuk perhitungan total neraca konsolidasi yang benar. Jadi ada kolom 2 tadi untuk neraca awal, neraca perusahaan induk dan perusahaan anak, lalu ada penyesuaian atau untuk menghitung eliminasi dari konsolidasi tersebut, lalu yang terakhir untuk perhitungannya. Nah, 2 kolom pertama itu ada total aset dan total ekuitas, yaitu penjumlahan sederhananya dari saldo yang relevan. Lalu kolom penyesuaian dan eliminasi tadi itu berisi satu rumus penjumlahan untuk total kolom yang akan dihitung pada kolom terakhir. Nah, tujuannya untuk agar berguna dalam memverifikasi kesetaraan antara debit dan kredit agar tidak membuat kesalahan apapun dalam memposting entry konsolidasi dari kedua perusahaan. Menetapkan kelebihan pada aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Jadi menetapkan kelebihan pada aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi adalah proses penting dalam akuntansi, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan. Proses ini melibatkan penilaian dan pengukuran nilai dari aset dan kewajiban yang terlibat dalam akuisisi, serta pengakuan goodwill yang muncul dari perbedaan antara harga akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, PAM membeli 90% saham biasa dengan hak suara yang beredar di Sun Corporation secara langsung dari para pemegang saham Sun Corporation dengan harga
$5.200.000. Tunai ditambah 100.000 lembar saham biasa PAM Corporation senilai $10 dengan nilai pasar $5 juta. Biaya tambahan untuk kombinasi ini adalah sebesar $200.000. PAM membayar biaya tambahan ini secara tunai. PAM Tanjun harus terus beroperasi sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan karena 10% saham San beredar dan dipegang oleh pemegang saham non-pengendali kami membebankan biaya 200.000 dalam pencatatan investasi. Jadi jurnalnya yaitu Investment Incan 10.200.000, kita hilangkan 30 di belakang jadi 10.200 itu dari common stocknya itu 1000 dari 100.000 dikali $10 yaitu 1 juta. Tetapi kita kurangi nolnya 3 di belakang. Untuk additional paid in capital itu adalah selisih dari nilai pasar 5 juta dikurangi dengan perkalian dari 100 lembar saham dikali $10.000 yaitu 5 juta dikurangi 1 juta yaitu 4 juta atau 4.000. Untuk kasnya yaitu $5.200.000 atau kita sederhanakan yaitu 5.200. Untuk investment expense atau biaya tambahan itu terdapat pada kalimat setelah nilai pasar yaitu $5 juta dengan biaya tambahan untuk kombinasi ini adalah sebesar $200.000 atau kita tulis dengan 200 investment expense pada kas yaitu 200. Pengaruh penugasan pada neraca konsolidasi dalam akuisisi. Dampak penugasan pada neraca konsolidasi dalam akuisisi mencakup pengaruh terhadap pengakuan aset dan kewajiban yang diakuisisi, serta penyesuaian nilai wajar yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Penugasan yang tepat memastikan bahwa neraca konsolidasi mencerminkan posisi keuangan yang akurat dan transparan setelah akuisisi. Pencatatan perbedaan nilai wajar dan nilai buku, di mana nilai wajar yaitu mematok nilai terhadap yang sama dengan nilai pasar. Nilai buku adalah nilai yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Menentukan penyesuaian yang diperlukan untuk menggabungkan neraca perusahaan induk dan anak perusahaan dengan menetapkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku pada aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi dan sisanya pada goodwill. Prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi neraca konsolidasi. Prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi neraca konsolidasi dalam konteks akuisisi perusahaan adalah langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan yang beredar yang diakuisisi dicatat dengan benar dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah akuisisi. Amortisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap neraca konsolidasi akuisisi, terutama terkait dengan pengakuan aset tidak berwujud dan goodwill. Jadi aset tidak berwujud itu seperti hak paten, merek harga, lisensi, hak cipta, dan franchise, serta kepercayaan pelanggan, di mana kepercayaan pelanggan itu tidak bisa kita dapatkan semena-mena, tetapi kepercayaan pelanggan yaitu suatu aset yang tidak berwujud yang nilainya sangat berharga. Oke, selanjutnya ialah laporan laba rugi konsolidasi. Sini ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika melaporkan laporan rugi konsolidasi. Itu yang pertama, akun income dari subsidiari dieliminasi. Yang kedua yaitu amortisasi periode berjalan termasuk dalam akun beban yang sesuai. Selanjutnya yaitu yang terakhir, nilai kontrol interest share of net income atau proporsional dengan nilai income dari subsidiari pada penggunaan metode ekuitas. Di sini ada contoh yaitu $571,50 dikali 10 dibagi 90 yaitu dengan berjumlah $63,50. Oke, selanjutnya yaitu contoh laporan laba rugi konsolidasi. Di sini ada tabel-tabel, itu tabel dari kolom PAM dan juga kolom SON serta consolidation. Dan juga di sini ada net income serta beban-beban dengan beban bangunan, beban bunga.
Dan yang paling membedakan yaitu di sini tuh ada controlling interest share yaitu berjumlah $3,095 yaitu dengan biaya penjualan serta depresiasi bangunan dan beban bangunan itu meningkatkan sebesar $100, $25, $100 dan juga depresiasi peralatan $60 lebih rendah dari penjualan POM dan zone.